aku bakal melanjutkan pelajaran grammar. Topiknya adalah mengenai to be. But before I explain to you what is to be actually, don't forget to like and subscribe this video to support my channel. So, what is to be? Kalian biasa mengetahui bahwa to be itu terdiri dari I'm, is, are. But kapan dan bagaimana cara penggunaannya, I will explain it. To be merupakan kata kerja penghubung atau kata bantu yang biasa disebut dengan auxiliary verb atau helping verb. Dan kata ini merupakan kata yang sangat penting di dalam bahasa Inggris. Mengapa dikatakan sebagai kata penghubung atau kata bantu atau auxiliary verb? Karena to be berfungsi sebagai kata penghubung yang menghubungkan antara subjek dengan objek yang ada dalam kalimat bahasa Inggris. Dan ini hanya berlaku pada jenis-jenis kata tertentu dalam bahasa Inggris. Adapun jenis-jenis kata, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. As I said before, untuk membentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib terdiri dari subjek, verb atau auxiliary verb, kemudian objek atau complement. Kalian bisa lihat di contoh di bawah ini. Yang pertama, Charlie eats chicken. Charlie berfungsi sebagai subjek, eats adalah kata kerja, verb, kemudian chicken adalah objek. Nah, di kalimat ini terdiri dari verb itu sendiri. Jadi kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat yang lengkap. Nah, bagaimana dengan contoh yang nomor 2? Yang nomor 2 ini adalah I a student. Student di sini adalah kata benda. Nomor 3, Maria beautiful. Beautiful adalah kata sifat. Kemudian you. Number 4, you in the room. In the room adalah kata keterangan tempat. Nah, disinilah fungsi to be itu sendiri sebagai penghubung antara subjek dengan kata benda, subjek dengan kata sifat, subjek dengan kata keterangan, yaitu kata keterangan tempat. Sehingga saya harus menambahkan to be di sini. I am a student. Maria is beautiful. You are in the room. Sehingga kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat yang lengkap di dalam bahasa Inggris. Oke, next, ini adalah jenis-jenis to be dalam bahasa Inggris. Jadi sebelah sini adalah subjeknya. Jadi I, to be-nya adalah am, kemudian you, to be-nya adalah are, they, to be-nya adalah are, we, to be-nya adalah are. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya di sini merupakan subjek yang jamak atau lebih dari satu. Kemudian selanjutnya she, to be-nya adalah is, he, to be-nya adalah is, kemudian it, to be-nya adalah is. Mengapa menggunakan is? Karena subjeknya berupa subjek tunggal, ya. Kemudian untuk bentuk pasnya itu sendiri ada to be, was, were, I was, you, they, we were, she, he, it was, ya, menggunakan was. Adapun untuk penggunaan to be past itu sendiri nanti akan saya jelaskan di pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran mengenai tenses. Sekarang mari kita lihat penggunaan dari to be itu sendiri. Yang pertama adalah setelah to be diikuti oleh noun atau kata benda. For example, John is a teacher. Teacher adalah kata benda. Jadi dia menggunakan to be is karena subjeknya adalah John, ya. Kemudian the next, they are students. To be-nya adalah are karena subjeknya adalah they, ya. Yang kedua, setelah to be diikuti oleh adjective atau kata sifat. Yang pertama, she is very clever. Clever ini adalah kata sifat. Kemudian the house is a red, ya, the house. Jadi to be-nya adalah is. Yang ketiga, setelah to be diikuti oleh adverb. Adverb adalah kata keterangan. Jadi contohnya adalah we are at home, I am at school, Ulfa and Sarmila are in Buton. Kenapa pakai are? Karena di sini terdiri dari 2 orang dan juga kata keterangan tempat. To be juga dapat diikuti oleh yang keempat, yaitu verb ing. Verb ing ini digunakan dalam tenses yang bernama present continuous tense. Jadi to be
Contohnya, they are playing. Di sini terdapat to be are, playing, verb ing ya, verb tambah ing. Kemudian yang kedua adalah she is singing. Yang kelima, to be ditambah dengan verb 3. Itu dalam kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Inggris dia berawalan di. The chicken is eaten by Una. Jadi artinya adalah ayam dimakan oleh Una. Kemudian jadi dalam kalimat ini digunakan juga to be. To be-nya adalah is ya. Diikuti oleh verb 3. Kemudian selanjutnya adalah the wallet. The wallet is broken. Jadi dompet itu rusak. Jadi the wallet, dompet dirusak. Dompet dirusak. Jadi awalan di dia pakai is, broken. Broken adalah verb 3. Nah, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalian tinggal menambahkan not setelah auxiliary-nya. Contohnya kalian bisa lihat di sini, I am not a student. Jadi kalau kalian ingin menyatakan bahwa saya bukan seorang siswa, you can say I am not a student. Yang kedua, we are not in the market. Kita tidak ada di pasar. Ya. Bagaimana dengan kalimat pertanyaannya? Jika kalian ingin bertanya, kemudian itu menggunakan kata ada kata to be di dalam kalimat tersebut, kalian bisa memindahkan to be-nya duluan. To be-nya berada di depan, setelah itu diikuti oleh subjek. Contohnya, are they at school? Apakah mereka lagi ada di sekolah? Yang kedua, is she beautiful? Apakah dia cantik? Yang ketiga, is Sofyan fat? Apakah Sofyan gemuk? Well, itu tadi penjelasan mengenai to be dan penggunaannya. Jadi kalau kita bisa dapat simpulkan bahwa penggunaan to be itu yang terdiri dalam sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti bisa noun, yang pertama noun, yang kedua adjective, yang ketiga adalah verb, kata keterangan, yang keempat adalah to be kemudian verb ing yang di dalam penggunaan dari present continuous tense, dan yang terakhir adalah to be kemudian verb 3 tambah verb 3 itu dalam kalimat pasif. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa penggunaan to be ini sangat penting dalam bahasa Inggris, apalagi bagi kalian yang berprofesi sebagai penerjemah, kemudian bagi bapak atau ibu dosen yang ingin menerjemahkan jurnalnya baik dari bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia, bisa dicek kembali apakah kalimat yang dibuat di dalam jurnal itu atau yang dalam artikel itu sesuai dengan academic writing dan perlu perhatian atau perlu diperhatikan penggunaan dari to be itu sendiri. Oke, the last, saya punya oleh-oleh untuk kalian. Kalian bisa komentar di kolom komentar di video ini. Yang pertama adalah untuk nomor 1 dan nomor 2, kalian bisa pilih kalimat mana yang benar, I eat atau I am it. Yang kedua, you handsome atau you are handsome. Kemudian untuk number 3 enter number 5, kalian bisa fill the blank, isi dengan to be. Yang pertama adalah Aziza bla 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 diligent, Sofyan bla 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 in Bobo, and they bla 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 football players. Well, itu tadi penjelasan mengenai to be dan penggunaannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa klik subscribe dan like video ini serta aktifkan lonceng notifikasi yang ada di video ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku. See you in the next video. Assalamualaikum.